Pemirsa, kita masih berada di Belajar Islam dengan pembicaraan mengenai duduk perkara Zionisme. Ini adalah segmen terakhir dari diskusi kita. Saya ingin kembali ini ke Indonesia, Pak Yuas, Bung Sahal, karena biar bagaimanapun kita harus concern, saya rasa, dengan apa implikasi dari cara pandang yang tadi sudah kita bicarakan ini terhadap hubungan terutama antara umat Islam dengan umat Kristen dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Kekhawatirannya seperti tadi di awal dikatakan adalah kalau ini kemudian justru menimbulkan tambahan jarak antara kedua umat ya, apa yang harus dilakukan? Bagaimana? Atau Anda tidak menganggap ini sebagai isu, tidak masalah? Atau Anda cukup optimistis atau bagaimana? Kalau menurut saya untuk konteks Indonesia ya, isu konflik Israel-Palestina itu kan isu musiman sebenarnya. Jadi tidak terlalu punya dampak langsung ya pada hubungan Kristen dan Islam, kalangan Kristen dan Islam di Indonesia menurut saya ya, mungkin saya salah. Jadi itu isu yang apa ya, yang karena terlalu jauh kan, itu kan isu orang sana. Di sini banyak isu lain yang memperumit atau membikin ruwet hubungan agama antara kalangan Islam dan kalangan Kristen. Nah, saya mau komentar sedikit gini, Bung Sahal. Kalau kita pelajari apa yang disampaikan misalnya di sejumlah publikasi tanda petik Islam garis keras ya, sebetulnya itu muncul, Bung Sahal. Jadi misalnya apa yang dikatakan sebagai kolusi Zionisme dan Kristen dan Barat dan yang ingin menghancurkan Indonesia, saya mungkin melihatnya dengan cara yang agak beda. Bagaimana, Bung Sahal? Ya itu sebenarnya kan kalau kita bicara tentang teori konspirasi ya, itu kan sebenarnya ya semuanya bisa dikait-kaitkan gitu loh. Jadi itu sebenarnya adalah versi canggih dari otak-atik matuk, mencocok-cocokkan hal yang belum tentu cocok gitu. Tetapi tadi saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa pada konteks Indonesia itu mungkin tidak punya dampak. Tetapi pada konteks yang lebih besar ya mungkin itu ada dampaknya gitu. Terutama karena misalnya kita lihat Israel selalu dikaitkan dengan Amerika gitu, dan Amerika selalu dianggap sebagai representasi dari Barat, dan Barat itu Kristen. Nah, jadi itu logikanya begitu. Jadi ada semacam persekongkolan. Nah, itu mungkin yang mereka melihat, yang Anda sebut sebagai media-media Islam keras itu melihat bahwa persekongkolan ini begitu nyata gitu loh. Tapi lagi-lagi ya saya ingin katakan pandangan semacam ini pertama tidak mengabaikan fakta yang terjadi di lapangan, di TKP gitu loh. Bahkan kalau kita melihat misalnya usulan Pangeran Abdullah dari Saudi misalnya, dia mengusulkan supaya negara Israel kembali ke perbatasan pra 67 dan mereka akan mengakui hak Israel hak negara Israel untuk eksis. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa didasarkan pada teori konspirasi. Tapi ini maksud saya bagaimana mungkin seorang pangeran di Saudi Arabia punya ide yang sebenarnya berdasarkan kalkulasi politik di lapangan gitu loh. Tapi hal yang sama dikatakan Obama kan? Ya, nah tetapi masalahnya kan sudah ada terlanjur stigma ya, atau bahwa Amerika itu pasti pro Israel gitu loh. Padahal yang terjadi di lapangan kan misalnya meskipun di PBB itu misalnya kita tahu Amerika mengancam untuk memveto keputusan keinginan Mahmud Abbas, tetapi di lapangan kan ada pertama yang tidak menyetujui usulan Mahmud Abbas itu bukan hanya Amerika Serikat tapi juga Hamas gitu misalnya. Hamas melarang orang-orang Palestina menyiarkan pidato di Gaza, di jalur Gaza menyiarkan pidato Mahmud Abbas di PBB. Tetapi hal lain sebenarnya kompleksitas persoalan ini tidak bisa dilihat semata-mata dengan pendekatan teori konspirasi karena itu teori malas menurut saya. Teori yang tidak didasarkan kepada fakta. Jadi pseudo teori. Teori seolah-olah sebenarnya. Oke. Pak Yuas? Iya, kalau Mas Sal tadi mengatakan ini isu musiman begitu, saya mau menambahkan bahwa ini juga isu impor.
Jadi kalau buah sudah impor musiman itu mahal. Jadi kita nih selalu mengimpor masalah yang mahal. Ongkosnya terlalu mahal untuk Indonesia. Jadi sudahlah kita menggumuli buah lokal. Terlalu banyak masalah-masalah lokal yang harus kita selesaikan. Jadi para pemimpin agama di Indonesia mestinya mengarahkan umatnya untuk menggumuli masalah kita sendiri yang sudah sangat banyak itu. Dan tidak usahlah mengimpor masalah lagi. Ya. Masalahnya memang para pemimpin agama ini seringkali memakai isu-isu impor musiman itu untuk interest atau kepentingan agama atau politik mereka. Nah, maka yang dibutuhkan menurut hemat saya adalah sebuah usaha yang bernas, yang cerdik dan cerdas untuk melakukan sebuah pendidikan agama yang sekaligus pendidikan politik. Pendidikan agama yang buta politik itu bahaya sekali. Sebaliknya pendidikan politik yang tanpa dimensi agama di Indonesia rasanya tidak cocok. Nah, yang terjadi selama ini adalah pendidikan agama yang tidak mengajar umatnya untuk menyadari situasi politik secara lebih objektif, disertai dengan data-data yang jelas. Begitu. Jadi baik di kalangan Kristen maupun Islam, para pemimpinnya memang sungguh-sungguh harus mendidik umatnya bahwa persoalannya ini persoalan politis yang kerap kali diagamanisasi. Begitu. Iya. Barangkali Bung Sahal juga bisa komentar tentang seringkali juga orang kan menganggap bahwa kalau dunia Islam itu dengan sendirinya adalah pro pada Palestina, tapi dalam faktanya sendiri sebetulnya kalau tadi Israel sendiri complicated, dunia Islamnya sendiri complicated, bukan? Betul, sebenarnya rejim-rejim Arab yang dulu sangat pro Palestina, mereka tuh sering menggunakan isu Palestina sebagai komoditas juga gitu loh. Tapi begitu mereka dihadapkan pada problem konkret, misalnya soal pengungsi Palestina atau soal-soal yang bagaimana kontribusi real mereka, sebenarnya banyak yang kemudian kelihatan bahwa itu tidak sungguh-sungguh gitu loh. Misalnya contoh rejim Saddam Hussein dulu menggunakan isu Palestina. Terus siapa lagi? Banyak sekali rejim-rejim yang di Arab menggunakan isu Palestina untuk menutupi apa yang terjadi di negaranya gitu loh. Bukan berarti persoalan itu tidak ada gitu, tapi maksud saya yang penting itu sebenarnya sekarang ini pendekatan yang berbasis penyelesaian masalah menurut saya ya, ketimbang pendekatan yang memakai tadi konspirasi teori atau apa gitu loh. Jadi dan itu sudah ditempuh oleh sejumlah negara Arab gitu. Liga Arab gitu misalnya seperti saya sebutkan tadi, melalui juru bicaranya Pangeran Abdullah sudah memakai pendekatan yang realistis gitu. Ya, oke. Ya, jadi kita mungkin bisa bersyukur di Indonesia ini bahwa ada cukup banyak juga pihak yang kemudian di masing-masing kelompok berusaha mensosialisasikan ya gagasan-gagasan tentang misalnya ini tadi. Saya yakin ada banyak penonton di rumah sendiri yang sebenarnya nggak paham-paham betul tentang Zionisme yang mudah-mudahan terbantu dengan diskusi kita hari ini. Saya percaya bahwa memang urusan Palestina bukan urusan yang sederhana, urusan Zionisme apalagi urusan perdamaian dunia. Tapi mudah-mudahan diskusi ini akan punya sumbangan terhadap Indonesia yang lebih baik seperti biasa. Terima kasih buat para narasumber yang bisa hadir pada hari ini. Terima kasih buat para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Terima kasih buat Sekolah Tinggi Teologi Jakarta karena telah menyediakan tempat untuk diskusi yang saya yakin sangat bermanfaat ini. Para penonton di rumah, jangan lupa Belajar Islam akan ada terus setiap malam di layar Anda pada pukul 8 sampai 9 malam. Dan bagi yang ingin memberikan komentar, pendapat, masukan, kirimkan saja ke Facebook, Twitter di belajarislam_282@yahoo.com. Untuk hari ini kami pamit diri, terima kasih atas perhatian Anda semua, sampai ketemu di Belajar Islam berikutnya.